Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yulianti. Saya dari kelas manajemen B karyawan. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis tata letak ruang restoran rumah kopi terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama, tata letak ruang restoran rumah kopi terhadap kepuasan pelanggan. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konvensi. Pengaruh layout yang tepat bagi perusahaan adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Perihal tersebut disebabkan arus barang yang akan diproses dan selanjutnya masuk ke dalam pemrosesan sampai menjadi produk akhir dapat berjalan dengan lancar. Aspek lain, karyawan yang langsung terlibat dalam pemrosesan dapat bergerak leluasa tanpa takut akan kemungkinan akan terjadi kecelakaan sehingga mereka bekerja dengan tenang dan aman. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja dari peralatan yang bentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Persyaratan ruang restoran kedai kopi. Yang pertama, ruangan depan. Ruangan depan yaitu ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi dan kegunaan diperuntukkan bagi para pelanggan restoran sebagai daerah pelayanan seperti restoran, bar, koktail, ruang parkir, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Persyaratan ruang restoran bagi bagian depan adalah sebagai berikut. Luas area memenuhi standar penyekat antar restoran, kedai, dan dapur, harus tahan terhadap api, tersedianya pintu darurat dan tangga darurat. Selain terpasang alat deteksi kebakaran, pintu keluar atau masuk pelanggan, pintu keluar masuk pegawai, dan pintu jalanan harus terpisah. Cukup penerangan, sirkulasi udara memadai, dan tersedianya pengaturan suhu udara. Yang terakhir, layout penerangan yang tercipta mudah dirubah. Persyaratan ruang restoran kedai kopi. Ruangan belakang. Ruangan belakang yaitu memiliki fungsi dan kegunaan sebagai area penyimpanan, penyiapan, pengolahan produk makanan dan minuman, yang mana sebagai tempat aktivitas kerja bagi karyawan restoran kedai kopi dan sebagai daerah terlarang bagi pelanggan untuk di dalamnya seperti dapur, gudang, tempat penumpukan sampah, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat ruang belakang yaitu cukup penerangan, gudang penyimpanan bahan makanan terpisah sesuai jenisnya, lantai licin dan dibuatkan selokan-selokan saluran pembuangan air yang memadai dan lancar. Yang terakhir terpasangnya alat penghisap dan saluran pembuangan asap dapur. Di sini ada tujuan tata letak ruangan. Yang pertama, memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Yang kedua, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. Yang kelima, meminimumkan usaha membawa bahan. Di sini ada keputusan strategi layout. Yang pertama, pemanfaatan secara maksimal ruangan atau tempat, mesin-mesin dan peralatan serta pekerjaan. Mengembangkan arus informasi, bahan baku, dan sumber tenaga kerja. Menjaga perubahan moral menjadi kondisi kerja yang kondusif. Mengantisipasi perubahan interaksi dan pelanggan. Fleksibel. Konsep dasar layout. Di dalam usaha untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perencanaan layout terhadap biaya dan efektivitas operasional, kajian layout perlu diadakan secara khusus menyangkut kajian rancangan layout untuk situasi yang berbeda. Di sini jenis-jenis operasional. Yang pertama operasional berkesinambungan, kedua operasional terputus-putus, dan yang ketiga operasional jasa. Di sini ada keuntungan dari layout tetap, yaitu karena banyak bergerak adalah fasilitas produk, maka perpindahan material bisa dikurangi. Bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi,
kontinuitas operasi dan tanggung jawab kerja bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk melakukan pengkayaan kerja dengan mudah bisa diberikan. Selain itu juga dapat meningkatkan kebanggaan dan kualitas kerja karena dimungkinkan untuk menyesuaikan pekerjaan secara penuh, fleksibilitas kerja tinggi, keterbatasan tata letak posisi tetap, besarnya frekuensi perpindahan fasilitas produk, operator, dan komponen pendukung pada saat operasi kerja berlangsung. Memerlukan operator dengan skill yang tinggi di samping aktivitas suppress yang lebih umum dan intensif. Adanya duplikasi peralatan kerja yang menyebabkan dibutuhkan lokasi untuk work-in proses, memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya dalam perjadwalan produksi. Yang terakhir di sini ada tipe-tipe layout. Yang pertama, layout yang berorientasikan proses. Yang kedua, layout berorientasi produk. Ketiga, layout tetap. Keempat, layout retail. Dan yang kelima, layout gudang. Dan terakhir, layout kantor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.